Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Mas Indri, Ya. Anda pasti kenal Nova lah ya. Ya. Secara personal kenal, pernah juga bermain. Orang yang tegas, kedisiplinan, dan juga Spartan lah. Nah, hal seperti ini tentunya cocok sekali untuk melatih anak-anak muda. Gimana, Bu? Ya, tinggal bagian sebenarnya ketegasan itu ya, ketegasan, kedisiplinan itu penting dimanapun lah. Kita juga pernah bagaimana Heri Chong itu, Om Heri Chong, ya mungkin beberapa tahu ya. Tahu. Itu kerasnya luar biasa, tapi anak-anaknya juga bisa bikin kita, oh ya ini dibutuhkan. Makanya Nova ini punya karakter, punya ketegasan, punya disiplin. Nah, tinggal bagaimana nih anak-anak bisa nerima atau tidak. Tapi ya dalam perjalanan waktu mereka bisa nerima. Tapi ya tinggal nanti ke depannya nih, apa yang harus diberikan lagi, terus formasi apa nanti, strategi apa. Karena kan dalam satu event ini kita tidak bisa menggunakan sistem yang sama. Pasti akan kebaca. Makanya kan tinggal Nova nanti nih mau pakai apa nih? Mau pakai 352, 343 atau 442. Nah, itu tergantung dari Nova sendiri. Tapi secara personality Nova punya kapasitas untuk itu, untuk membuat pemain-pemain muda kita lebih berkarakter. Di pertandingan dia jadi pemain pun punya karakter yang luar biasa. Fighter di pemain belakang. Dulu kan dia striker. Dia ke belakang. Dan Nova punya itu semua. Makanya ditularkan ke anak-anak. Ada lagi beberapa pemain belakang kita kan sama seperti Nova. Punya karakter, Panji punya karakter, si Putu Panji kan punya karakter juga. Muhammad Al-Ghasemi. Betul. Al-Ghasemi. Ya, Al-Ghasemi juga di situ. Nah, ini yang ya semoga ya pemain-pemain ini bisa bisa belajar dari head coachnya, Coach Nova, dan tidak ini juga di bawah-bawahnya staff ini kan juga sangat luar biasa semua ini. Gelandang ada Tommy, pemain belakang juga ada si Dwi Priyo, kiper juga ada Andres. Ini kan jadi satu bagian behind the team di timnas U17. Ya, saya tambahkan aja, saya pikir Om Boy, apa yang dikatakan Indri soal Coach Nova ini. Artinya dia mampu menempatkan diri sebagai seorang ayah aja. Betul. Pendekatan dia di anak-anak ini, dia menganggap itu sebagai anak-anak dia. Ya, jadi dia mau tegas, anak-anak pasti akan dengar. Betul. Dan dia coba untuk bisa menyejukkan selalu di ruang ganti. Itu kan paling penting. Bagi dia. Terus memotivasi anak-anak ini. Dan dia kalau mau marah, ya dia anggap ini sebagai anak-anak dia. Dan mereka menganggap dia sebagai seorang ayah. Betul. Yang dia lakukan. Dan itu yang diinginkan oleh semua orang, semua anak-anak. Dan akhirnya berhasil kan. Itu yang paling penting bagi dia di ruang ganti itu yang dia lakukan. Soal taktik semua ya itu kan tergantung dari Coach Nova sendiri ya. Dia yang melihat itu. Jadi saya pikir satu hal yang baik. Cuma memang untuk ke depan ya dia harus juga pintar-pintar bagaimana mengusulkan pemain-pemain mana yang dia inginkan untuk di sektor mana, di mana, Boy. Nova kan lebih tahu kekurangan tim dia setelah melihat dari pertandingan melawan Korea. Dia harus bisa mengusulkan ke federasi bahwa saya perlu pemain yang ini. Saya perlu ini. Gak apa-apa mau dari Belanda, dari manapun. Matthew Baker, kenapa dia bagus? Karena dia berkompetisi dengan baik di Melbourne. Bahkan dia sudah naik ke tingkat Melbourne U18 ke U20. Itu karena kompetisi yang berjalan. Nah, di kita di sini harus seperti itu. Lihat cara main Matthew Baker. Dewasa sekali, masih 15 tahun. Passing dia. Betul. Cara dia. Kelas. Visi dia. Itu masih muda loh. Karena dia berkompetisi dengan baik di Melbourne. Itu yang membuat sampai Australia juga kepincut kan mau ambil dia. Cuma anak ini lebih cinta dengan Indonesia. Jadi kita harus cari pemain-pemain seperti dia. Dia kita bahas tadi kalau ada 5 pemain saja seperti dia, bagus. Seperti yang dibilang taruh di belakang 1, di tengah misalnya ada di depan. Udah oke untuk menghadapi Piala Dunia loh ya ke depan gitu. Mas Indri, 3 kemenangan yang diperoleh U17 kita, itu kan juga strategik dari Coach Nova. Bagaimana compact defense dia, lalu melakukan counter di situ. Ini kan hasil dari pemikiran, lalu diterapkan ke anak-anak, dan anak-anak bisa menerima apa yang menjadi pikiran dia. Jadi itu bukan keberuntungan, bukannya sekedar ya seperti jatuh dari langit, betul nggak, Bung? Betul. Ya faktor keberuntungan lawan Korea aja ya. Oke lah. Karena kita diserang habis-habisan, tapi kita melakukan satu counter dan akhirnya
bikin gol gitu. Tapi itu kan karena defense yang cukup. Betul, defense yang tadi dibilang Bung Nova, compact defense-nya bagus sekali. Dan akhirnya setelah compact defense, apa yang harus dilakukan? Nah ini Nova sudah melakukan hal itu. Dengan menempatkan ada si Alberto, ada punya kecepatan. Dan mereka langsung lempar ke sana. Karena tahu posisi Korea pemain sudah naik semua. Dan di situ ada space. Langsung dikasih ke sana. Dan akhirnya ya kita bisa membuat satu kesempatan penalti dan dimaksimalkan oleh Evandra. Untuk ambil penalti. Betul, Bung? Betul. Ya. Hasil pemikiran, hasil diskusi dengan tim yang diterapkan ke pemain harus bertahan melawan Korea ya memang wajar. Itu pemilihan dari dia kan? Betul. Pemilihan dari ada 5 kan kemarin kita lihat bahwa nomor 6 kita agak turun ke bawah untuk antisipasi bola-bola itu gitu loh. Makanya di situ ditempatkan satu pemain yang bisa redam itu, dapat bola mereka langsung counter. Dan itu membuat Korea Selatan juga frustrasi. Betul. Agak frustasi itu. Mungkin juga Korea Utara menyaksikan pertandingan itu. Mengambil hikmah dari situ, belajar dari situ, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan. Artinya, dan pemain kita kan lebih banyak menumpuk kalau lawan Korea Utara. Dan terlalu ke belakang. Korea lebih fisikal. Iya. Karena militeri tadi, belum bener kan? Ternyata anak-anak kita kaget menerima. Betul. Dan mereka terlalu banyak ruang yang dapat. Ketika kita terlalu banyak ke dalam, ruang tuh space mereka banyak untuk memainkan bola pemain. Nah, pertanyaannya Bung Ropan. Kalau Coach Nova punya waktu 7 bulan, lalu ada juga event SEA Games di sini, lalu muncul ide bahwa Coach Nova juga diproyeksikan untuk menangani SEA Games U23 ya. Iya. Menurut Bung Ropan ini, saya pikir nggak usah ganggu lah, ya. Bikin fokus aja bagi Nova. Soal ada ide, ada gagasan bahwa dia mau ke sana, ya nggak apa-apa lah. Namanya baru ide, belum diputuskan. Betul. Ya. Tetapi kalau saya pikir biar Coach Nova itu fokus di U17. Betul. Biar dia tidak terganggu untuk memegang dua proyek ini kan, mau ke SEA Games, satu U17 kan, apalagi dengan waktu yang sangat berdekatan. Ini akan sulit saya pikir. Misalnya sudah Gerard Vandenberg sudah ditunjuk di U23. Buat apa lagi? Dia kan akan menangani U23. Nah di SEA Games itu U23. Dan kalau tidak ada pemain-pemain senior kan. Jadi memang U23 benar. Kasih aja Gerard Vandenberg. Kalaupun ada pemain lokal, pelatih lokal maksudnya, ya masih ada Kurus kan. Betul. Masih ada ada Imran Bima Sakti untuk mendampingi. Iya, kasih kesempatan aja tuh Gerard Vandenberg. Karena memang dia ditunjuk sebagai pelatih U23. Pakai dia aja untuk ke sana. Dan kita harus mempertahankan itu sebagai juara bertahan. Betul. Iya kan? Ya, gimana? Ya sama, jadi paling nggak Nova sudah fokus ke sini. Ya, fokuslah gitu loh. Dan harus bertanya juga ke yang sudah pernah seperti Coach Bima, bagaimana menangani untuk Piala Dunia, sistemnya seperti apa nanti, terus di perjalanan itu seperti apa, TC-nya berapa bulan, atau nanti harus kemana kita TC-nya, kiblatnya mau ke sepak bola Belanda atau Italia kah atau Spanyol kah. Nah ini yang harus dipersiapkan Nova, jangan sampai tadi Bung Roban bilang Nova masuk lagi ke situ. Akhirnya apa? Nanti 17 terbengkalai lagi. Ya nanti akhirnya netizen yang ini sih gara-gara loh, wajar nggak? Iya. Konsentrasi terbelah ya. Konsentrasi terbelah. Jadi biarkan fokus nyari pemain lagi. Kalau emang bisa dari diaspora, cari yang bagus kalian yang bisa menambah kekuatan kita, kedalaman tim kita. Ya itu yang harus dilakukan. Ya saya berharap semuanya ini hanya mungkin ya sebagainya biar nggak banyak cangcing-congnya kan. Akhirnya Nova ke situ dan saya berharap Nova tetap di U17. Iya. Gitu loh. Jadi biarkan fokus, tadi udah kita bahas. Ya Nova biar di situ aja gitu loh. Kenapa harus ke 23, 20, padahal di situ masih banyak pelatih yang lain, teman-teman kita, teman-teman yang dulunya mantan-mantan Primavera kan pelatih semua itu. Ya, makanya kan ada tadi sudah dibilang ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Eko, Yayan Tumena, Imran, Aimaruri, mereka udah punya level-level, udah maksimalkan beliau. Udah pro, itu pro semua. Nah, tinggal kasih kesempatan aja 20 siapa, di U20 siapa, 23 siapa, kasih mereka. Jadi biar yang di bawah-bawah ini teman-teman yang di bawah kan juga keangkat juga. Ya siapa tahu mereka bisa memberikan masukan, ya kan? Kita juga bisa memberikan masukan ke mereka supaya sepak bola kita jadi lebih bagus dan lebih indah gitu loh nantinya dilihat. Ya, Bung Roban,
Ya, pembenahan fisik, mental, teknik itu pasti sudah di kepalanya Nova. Ya. Tapi juga ada kesempatan juga kalau uji coba nih, Bung. Menurut Bung Ropan, dengan 7 bulan ini, kita butuh uji coba. Oh iya, iya, tidak boleh hanya berpikir Pilihan kompetisi Bung terus. Ropan, tim-tim seperti apa untuk menghadapi Piala Dunia ini? Ya kita kan karena ini Piala Dunia ya kita bisa aja ke Eropa atau bisa aja kita bermain dengan Korea atau dengan Jepang kan bisa aja dengan tim-tim yang kuat. Ya bisa itu kita lakukan karena kan lawan-lawan tuh levelnya bagus semua. Piala Dunia ini kan tapi kan dengan format sekarang 48 tim sekarang udah berubah sama seperti senior boy. Ya akan dilakukan di Qatar nanti. Ya. Nah makanya kita perlu dengan lawan-lawan yang oke. Sehingga anak-anak secara mental mereka terbiasa kan. Jangan pikir soal kita akan kalah, jangan. Yang penting kita bisa belajar mengambil hikmah dari pertandingan itu. Namun tetap harus dipikirkan juga penambahan kedalaman skuad itu. Betul. Kita harus punya kedalaman skuad yang oke. Ya. Kalau nggak ada itu sulit. Walaupun kita ada uji coba tapi semua dengan Kita cuma jadi penggembira nanti. Ya, jangan kita jadi penggembira. Jadi benar. penggembira. Kan? Pasti. Jadi bulan-bulanan. Jadi lumbung gol nantinya. Jadi lumbung gol. Nggak enak tuh seperti lawan Korea Utara kemarin. Kok jadi malas, ngantuk kan dengan tidur aja. Iya itu. Jadi kita memang harus memikirkan semua. Selain uji coba itu, ya kedalaman squad itu, pemain diaspora yang dibilang siapa yang kita perlu datangkan. Ya penambahan-penambahan ini. Karena waktunya kan berjalan terus, boy. Ke depan. Ya untuk sampai ke Qatar nantinya di November tanggal 3 sampai 27 itu. Iya. Ya saya menambahkan kita kenapa kemarin bisa menahan draw Panama, Ekuador. Ya kita benar-benar yang tadi Bung Ropan bilang bahwa TC dengan Eropa, pemain Eropa dan dengan kualitas yang sama dengan apa yang Panama. Ke Jerman tuh? Betul, yang di Jerman 1,5 bulan. Iya. Ya itu benar-benar membuat kita pemain-pemain ini punya motivasi, punya yang bikin membanggakan Indonesia dan ternyata benar kita lawan U19 Köln, Dortmund, Frankfurt. Itu sangat membantu banget, apalagi konsultan kita Mr. Frank Bournemouth kemarin kan sudah 10 tahun di DFB Pokal juga kan sebagai instruktur. Nah di situ beliau menyampaikan ke pelatih Frankfurt, pelatih itu tolong kamu pakai formasi yang dipakai Panama. Dan mereka menjalankan dan kita yang belajar ke mereka begitu loh. Jadi kemarin, simulasi. Betul simulasi. Ekuador bagaimana, Maroko bagaimana. Jadi kita lihat aja drawingnya kan. Ya, kita betul. di grup yang mana. Grupnya di mana? Kita cari lawan yang hampir tipikal seperti itu. Siap. Kemarin seperti itu. Kita break lagi nih. Kita break dulu Mas Indri, Bung Ropan. Makin seru soalnya. Tapi kita nanti balik lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.